Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita mengecek bahwa kita mendapatkan BSU atau bantuan subsidi upah pada tenaga guru honorer. Di sini kita caranya ngecek harus dicek pada info GTK. Info GTK itu kita minta password dan username-nya kepada operator sekolah. Biasanya itu masing-masing guru itu bisa membuka info GTK-nya masing-masing. Atau kita membuka pada data Dapodik juga bisa untuk membuka info GTK. Jadi ada dua cara, bisa langsung ke info GTK-nya atau melalui Dapodik SSO juga bisa. Ya, langsung saja kita membuka pada Google Chrome-nya. Ya. Sudah terbuka, kita pertama ingin membuka info GTK, kita ketik saja info GTK. Nah, ya, situsnya langsung ini info GTK info.gtk Kemendikbud.go.id. Ya, lalu kita enter. Ya, otomatis terbuka seperti ini. Kalau kita mau langsung login ke info GTK, maka kita klik adalah login langsung ke GTK. Kalau menggunakan SSO ini untuk membuka data Dapodik, nanti data Dapodiknya kita buka, nanti bisa juga kita langsung login ke info GTK-nya juga bisa ya. Nanti di login ini jika kita mendapatkan BSU itu ada beberapa syaratnya. Nanti kita bisa mengeprint surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM-nya. Ya, yang kedua bisa kita ngeprint SKBSU-nya pada info GTK-nya juga. Jadi untuk SPTJM, SKBSU-nya bisa kita print pada info GTK. Selanjutnya yang harus kita bawa ke bank, yang pertama adalah SPTJM, yang kedua adalah SKBSU, lalu berikutnya adalah KTP, berikutnya KK, lalu NPWP jika ada. Ya. Langsung saja kita login ke info GTK. Ya, di sini kita masukkan username atau email kita. Nanti di bawahnya adalah passwordnya. Ini diminta pada operator sekolah kita. Ya, langsung saja kita cari namanya dulu. Ya, kalau sudah kita langsung login. Ya. Lalu kalau kita mendapatkan BSU, ini tampilannya bentuknya seperti ini ya. Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah atau BSU ya bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Ini kita bisa melihat persyaratannya. Ini persyaratan dapat dilihat pada bagian info GTK. Ini kalau kita klik ini nanti muncul pada bagian bawahnya, atau kita scroll ke bawah juga boleh. Kalau mau cepat langsung saja kita klik di sini, nanti langsung ke persyaratannya di bawah. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini catatan dana BSU Kemendikbud sudah cair ke rekening penerima. Ya. Pencairan dana oleh penerima dapat dilakukan 3 hari setelah tanggal terbit SPPN. Ini SPPN-nya sudah terbit tanggal 16 bulan 11 ya, berarti sudah terbit. Lalu berkas yang harus dibawa saat proses pencairan ke bank, yaitu di sini yang pertama adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ya, ini kalau kita mengkliknya ini berarti kita langsung ke terprint SPTJM-nya. Yang berikutnya adalah print out info GTK atau SK-nya. Ini yang disebut dengan SKBSU. Nanti kita print info GTK-nya, otomatis ini data-datanya juga terprint. Yang berikutnya kita bawa ke bank adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Yang D-nya yaitu kartu keluarga, yang E-nya adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika ada. Ya. Ini yang data-datanya sudah keluar. Ini ada nomor SK, lalu tanggal penerbitan SK, ini sudah ada semuanya. Nama penerima ini termasuk rekening banknya juga sudah ada di sini. Lalu bank yang akan ditransfer, sebenarnya bank yang ditransfer ini ada 4, ada BRI, ada BNI, lalu ada Bank Mandiri dan BTPN ya. Ada 4. Ini kebetulan bank yang dituju adalah Bank BRI. Ya, berarti ini sudah bisa dicairkan dengan nanti kita membawa SPTJM, lalu print out SK-nya, lalu KK, KTP dan NPWP.
langsung saja kita bagaimana caranya ngeprint SPTJM. Lalu ya kita klik saja ini, klik di sini untuk mencetak SPTJM-nya. Nah, ini karena sinyalnya. Ya, caranya kita klik aja di sini, nanti akan tercetak SPTJM-nya. Ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya. Ya, kira-kira bentuknya surat pertanggungjawaban mutlaknya seperti ini SPTJM-nya. Lalu yang ini nanti kita kasih materai di sini ya, lalu ditandatangan oleh orang yang bersangkutan. Berikutnya, kalau kita untuk ngeprint info GTK, lalu di atasnya ini ada namanya print ya. Ya. Di sini ada namanya cetak. Nanti bisa kita cetak, inilah yang sebagai persyaratan yang kedua, yaitu sebagai SKBSU-nya. Nanti kalau kita cetak, nah bentuknya seperti ini, inilah sebagai SKBSU-nya. Ya. Ini kalau kita save bisa langsung tersimpan, karena saya sudah save-nya, sudah disimpannya. Ya, nggak perlu lagi saya simpan. Ini saya cancel saja. Itulah bentuk dari info GTK. Lalu berikutnya harus kita membawa KTP, KK, dan NPWP. Ya. Mungkin cukup sekian penampilan dari penerima BSU ya. Jika ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe ya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian untuk dalam memberikan informasi mengenai BSU, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.